Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Lisma Wati Dewi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian siaga, tingkatan-tingkatan yang terdapat di dalam pramuka siaga, lalu kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalam pramuka siaga, tata cara pembukaan upacara serta penutupan upacara di dalam pramuka siaga. Masih pada penasaran kan apa itu pramuka siaga? Siaga adalah anggota pramuka yang terdiri dari usia 7 sampai 10 tahun. Mengapa dikatakan pramuka siaga? Pada usia 7 sampai dengan 10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Hal ini disesuaikan dengan kata kiasan pada saat Indonesia sedang masa perjuangan, di mana bangsa Indonesia harus menyiagakan dirinya untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan hal ini tuh ditandai dengan kemunculannya organisasi Budi Utomo yang merupakan titik tonggaknya kemerdekaan yang ada di Indonesia. Dalam pramuka siaga itu terdapat satuan-satuannya. Yang pertama yaitu satuan barung dan yang kedua yaitu satuan perindukan. Di mana satuan barung merupakan satuan terkecil dalam pramuka siaga dan satuan perindukan merupakan satuan dari perkumpulan barung. Biasanya, satuan barung itu beranggotakan 5 sampai dengan 10 orang, di mana 5 anggota ini dari anggota pramuka laki-laki dan 5 anggotanya lagi dari anggota perempuan pramuka. Dalam barung ini biasanya dipimpin oleh seorang barung yang dipilih dari anggota barung itu sendiri. Nanti di masing-masing pemimpin barung ini akan memilih satu barung untuk dijadikan sebagai pemimpin yang akan disebut sulung. Sulung ini sebagai pemimpin utama barung. Sebuah perindukan itu terdiri atas beberapa barung yang dipimpin oleh seorang sulung. Di dalam pramuka siaga ini masih berkisar dari seputaran keluarga, di mana adanya ayah, ibu, paman, serta bibi, dan binaan ini dinamakan dengan perindukan keluarga, di mana anak-anak pada usia 7 sampai dengan 10 tahun masih mengindukkan kepada keluarganya. Hal ini diperjelas dari formasi yang biasa digunakan dalam upacara pembukaan serta upacara penutupan siaga, di mana formasinya berbentuk lingkaran dengan titik pusatnya terdapat di tengah-tengah lingkaran tersebut. Tingkatan-tingkatan yang terdapat dalam pramuka siaga yaitu ada 3. Tingkatan yang pertama yaitu siaga mula, yang kedua siaga bantu, dan yang ketiga siaga tata. Biasanya yang diajarkan dalam siaga mula yaitu tentang pengetahuan bendera pramuka, bendera merah putih, lalu diajarkannya bagaimana tata cara salam hormat, salam biasa, serta salam pramuka. Dan yang paling utama yaitu dalam siaga mula diperlukannya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu, seorang siaga mula harus dapat berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik. Yang kedua yaitu siaga bantu, di mana dalam tingkatan ini
para siaga sudah dapat membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Contohnya, yaitu seorang siaga bantu dapat membaca jam analog maupun jam digital. Lalu, yang kedua, dapat menunjukkan 4 arah mata angin yang ada di sekitar kita. Lalu, yang terakhir yaitu sudah dapat memelihara hewan maupun tumbuhan dengan baik. Tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan siaga tata, di mana di tingkatan ini siaga tata sudah dapat diikutsertakan untuk menata karya kesiagaan. Yang pertama yaitu menurunkan ataupun mengibarkan bendera. Lalu yang kedua yaitu sudah dapat membuat hasta karya atau suatu kerajinan tangan. Lalu yang ketiga sudah dapat melakukan pentas seni budaya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pramuka siaga. Dalam kegiatan pramuka siaga, biasanya itu pertemuan yang dikhususkan untuk siaga itu disebut dengan pesta siaga. Pesta siaga ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu 1 hari penuh tanpa menginap, dan biasanya dalam pesta siaga ini terdapat beberapa acara yang dilakukan seperti karnaval, lalu permainan-permainan dalam kegiatan pramuka, lalu ada pasar siaga, dharma wisata, dan masih banyak lagi sebenarnya kegiatan lainnya. Pastinya seru banget nih ya kalau pesta siaga ini dilakuin. Pasti bakal seru banget nih ya. Karena pasti banyak keseruan-keseruannya yang dilakukan di pesta siaga ini. Nah, biasanya pesta siaga ini bisa dilakukan di tingkat kelurahan atau dalam koordinator desa gitu. Lalu bisa dalam kuartir ranting atau kuartir cabang atau di tingkat lainnya lagi ya. Oke, seperti itu. Yang pastinya apabila pesta siaga ini dilakukan pasti bakal seru banget sih. Oke. Sebenarnya di dalam pramuka siaga itu terdapat panggilan-panggilan khusus. Contohnya, pembina pramuka putra biasanya itu dipanggil dengan Yanda, dan pembina pramuka wanita biasanya itu disebut dengan Bunda. Lalu ada juga pembantu pembina pramuka siaga putra disebut dengan Pakci, dan pembantu pembina pramuka siaga putri dinamakan Buci. Jadi ada berapa panggilan ya? Berarti ada 4 panggilan ya, yaitu Yanda, Bunda, Pakci, dan Buci. Ke materi yang terakhir yaitu langkah-langkah melakukan upacara pembukaan serta penutupan dalam pramuka siaga. Oke, yang pertama yaitu upacara pembukaan dalam pramuka siaga. Biasanya upacara ini diawali dengan ketua barung yang disebut dengan sulung memanggil teman-temannya dengan membentukkan tangannya dengan lingkaran kecil, sehingga para anggota pramuka siaga akan membentuk lingkaran yang sebagai titik pusatnya si sulung yang memanggil teman-temannya dengan cara membentuk lingkaran kecil tersebut. Lalu, setelah membentuk lingkaran yang sempurna, si sulung ini memanggil pembina upacara, baik Yanda maupun Bunda. Setelah pembina berjalan untuk memasuki ke dalam lingkaran pembukaan upacara,
para pembantu pembina. Para pembantu pembina pun mengikuti pembina upacara untuk memasuki lingkaran pembukaan upacara pramuka siaga ini. Selanjutnya yaitu pemimpin upacara mengambil bendera merah putihnya, dan pada saat bendera tersebut sudah dapat terlihat atau ada di depan pintu, maka seluruh anggota yang mengikuti upacara tersebut harus hormat terhadap bendera tersebut hingga bendera tersebut sudah diletakkan di tempat seharusnya, yaitu di tengah-tengah jarak antara pembina dan pemimpin pembukaan upacara tersebut. Selanjutnya yaitu pembacaan teks Pancasila yang dibacakan oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara tersebut. Lalu sesudah pembacaan Pancasila tersebut, pembina upacara memberikan teks Dwi Dharma kepada pemimpin upacara, dan Dwi Dharma tersebut akan dibacakan oleh pemimpin upacara. Lalu, pada saat sesudah pembacaan Dwi Dharma, langkah selanjutnya yaitu pemimpin upacara kembali ke tempat barisannya yang pada awalnya diisi oleh wakil barunya dan memberi hormat terlebih dahulu kepada wakil barunya tersebut, dan wakil barunya kembali ke tempatnya semula. Barulah pemimpin upacara ini atau si sulung ini menempati tempat yang seharusnya memang ditempati oleh dia. Lalu langkah selanjutnya yaitu pembina upacara mengatakan hal-hal yang memang perlu dikatakan kepada para pramuka siaga tentang sesuatu hal yang memang harus diketahui oleh para pramuka siaga. Dan sesudah ini pembina juga memimpin doa kepada pramuka siaga untuk membawakan doa bersama sesudah melakukan upacara pembukaan tersebut. Selanjutnya yaitu upacara penutupan. Upacara penutupan diawali dengan sulung memanggil teman-temannya dengan membentuk lingkaran besar. Lalu, setelah lingkaran terbentuk dengan sempurna dan rapi, si sulung memanggil pembina upacara, yaitu Bunda ataupun Yunda, dan pembina upacara memasuki lingkaran siaga, lingkaran upacara di tengah-tengah lingkaran, sedangkan Buci, Pakci ataupun Yanda mengikuti di pinggir di pintu lingkaran, membentuk lingkaran dengan para siaga. Lalu setelah itu pembina upacara memerintahkan kepada pemimpin upacara untuk menyimpan benderanya. Lalu, sebelum sulung menyimpan benderanya, terlebih dahulu melakukan hormat. Seluruh peserta upacara terlebih dahulu melakukan hormat terhadap bendera. Lalu setelah itu, sulung mengambil benderanya dan menuju kepada pembantu pembina upacara, yaitu Buci ataupun Pakci, untuk membantu melipatkan benderanya. Setelah dilipat dengan sempurna, sulung pun menyimpan bendera tersebut ke tempat semulanya. Sesudah sulung menyimpan bendera ke tempat semulanya, sulung pun kembali ke tempat di mana tempatnya di depan pembina upacara. Lalu sesudah itu, pembina upacara mengatakan kata-kata yang memang perlu disampaikan kepada para peserta upacara penutupan tersebut.
Setelah mengatakan amanatnya, pembina upacara pun melanjutkan pembacaan doa. Lalu sesudah itu, para peserta upacara berpamitan kepada pembina upacara, lalu kepada Bunda, Yanda, Buci, dan Pakci. Dan pemaparan materi yang bisa saya sampaikan tentang Pramuka Siaga, apabila ada kekurangan maupun kelebihan kata-kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.